Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bayangkan Anda mencuci pakaian larut malam. Mesin cuci berdengung, air mengalir, lalu lampu tiba-tiba berkedip. Pakaian Anda seperti bergerak sendiri. Sejak malam itu, rumah Anda berubah, bau aneh muncul, mimpi buruk tak henti, dan sesuatu mulai mengintai dari sudut gelap. Ini bukan sekadar takhayul, ini adalah peringatan, jangan pernah mencuci pakaian pada jam tertentu. Karena waktu itu, bukan hanya air yang dibangunkan, tapi sesuatu yang lain juga ikut bangkit. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap rumah punya rahasia, dan setiap tindakan bisa membuka celah antara dunia kita dan sesuatu yang tak terlihat. Bayangkan malam yang sunyi, hanya terdengar suara mesin cuci yang berdengung di sudut rumah. Jam menunjukkan pukul 2.15 dini hari. Anda berpikir itu hanya rutinitas biasa, mencuci pakaian karena kesibukan siang hari. Tapi tanpa sadar, Anda telah melanggar waktu terlarang, waktu yang diyakini dalam banyak kepercayaan sebagai jam iblis, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menipis. Tak lama setelah itu, kejadian aneh mulai terjadi, suara langkah kaki tanpa wujud, bayangan melintas di cermin, dan mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Mengapa hanya karena mencuci pakaian hal-hal mengerikan bisa terjadi? Apakah ini cuma kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita pahami? Video ini akan mengungkap sisi gelap dari kebiasaan sederhana yang sering kita anggap sepele. Berdasarkan mitos kuno, kisah nyata dari masyarakat, hingga penjelasan spiritual dan ilmiah, semuanya akan dijabarkan. Tapi satu hal yang pasti, setelah menonton ini, Anda mungkin akan berpikir dua kali sebelum menyalakan mesin cuci tengah malam. Asal-usul, kepercayaan tentang waktu terlarang untuk mencuci pakaian bukanlah sesuatu yang muncul tanpa akar. Di berbagai budaya, aktivitas yang melibatkan air pada malam hari dianggap bisa mengundang malapetaka, terutama jika dilakukan antara pukul 1 hingga pukul 3 dini hari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, malam hari adalah waktu di mana makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak, atau bahkan arwah penasaran berkeliaran mencari energi manusia yang sedang lemah atau tidak waspada. Aktivitas seperti mencuci pakaian, yang melibatkan suara, gerakan, dan kontak dengan air, diyakini dapat mengusik ketenangan mereka. Tak hanya di Indonesia, beberapa kepercayaan lama di Eropa Timur juga memiliki larangan serupa. Di Rumania dan Polandia, misalnya, masyarakat percaya bahwa mencuci pakaian setelah tengah malam bisa membasuh roh ke dalam rumah. Mereka percaya bahwa pakaian adalah perpanjangan dari tubuh manusia, dan mencucinya saat roh-roh bergentayangan sama saja seperti memperlihatkan tubuh manusia kepada mereka. Bahkan, ada anggapan bahwa roh jahat bisa menempel pada pakaian basah dan ikut masuk ke dalam rumah ketika pakaian tersebut dijemur keesokan harinya. Tradisi Tiongkok juga mengenal prinsip serupa. Menurut Feng Shui dan kepercayaan rakyat, waktu malam, terutama menjelang subuh, adalah saat energi yin mendominasi. Air yang mengalir pada waktu tersebut dianggap membawa qi negatif jika digunakan untuk keperluan domestik, terutama yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti pakaian. Maka dari itu, sebagian masyarakat Tionghoa tua menolak mencuci atau menjemur pakaian di malam hari, karena takut membawa pengaruh buruk ke dalam rumah. Dari beragam kepercayaan ini, tampak bahwa mitos tentang mencuci malam hari bukan hanya takhayul lokal, melainkan keyakinan lintas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Entah karena pengalaman yang nyata atau hanya sebagai bentuk larangan sosial agar orang tidak beraktivitas berat di malam hari, mitos ini tetap hidup dan dipercaya hingga sekarang. Pertanyaannya, apakah hanya mitos semata, atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata yang terus mengintai di balik gemericik air di larut malam? Kasus-kasus nyata, meskipun terdengar seperti cerita lama yang diwariskan dari mulut ke mulut, nyatanya banyak laporan dan kesaksian nyata dari masyarakat yang mengalami kejadian aneh setelah mencuci pakaian di waktu terlarang. Salah satu kisah paling viral datang dari seorang ibu rumah tangga di Yogyakarta yang mencuci pakaian pukul 2 pagi karena siangnya sangat sibuk. Ia mengaku mendengar suara anak kecil tertawa dari arah kamar mandi padahal ia tinggal hanya bersama suaminya. Beberapa hari kemudian, pakaian yang ia cuci mulai berbau busuk walau sudah diberi pewangi, dan ia sering mengalami mimpi buruk yang melibatkan air dan sosok wanita berambut panjang. Di daerah pedesaan Jawa Timur,
ada juga cerita tentang seorang pemuda yang mencuci pakaian larut malam saat hujan turun. Ia menyadari bahwa setiap kali ia menjemur pakaian hasil cuciannya, selalu ada satu pakaian yang hilang tanpa jejak. Awalnya ia mengira ada orang iseng, tapi setelah ia memasang kamera pengintai, tidak ada satupun manusia yang terekam mengambilnya, hanya kabut yang lewat perlahan, dan bayangan samar yang tak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, ia mengalami gangguan seperti sering mendengar ketukan di jendela tengah malam dan merasakan kehadiran seseorang saat ia sedang sendiri. Kisah lain datang dari Bandung, di mana seorang mahasiswa mengaku mencuci pakaian menggunakan mesin cuci otomatis sekitar pukul 2.30 dini hari. Saat proses mencuci berjalan, ia melihat pintu mesin cuci seperti diketuk dari dalam. Ia berpikir itu efek air, namun setelah dibuka, salah satu bajunya tampak robek seperti dicakar. Beberapa hari kemudian, ia mulai merasa badannya cepat lelah, sulit tidur, dan sering terbangun karena suara air menetes meskipun keran tertutup rapat. Ketika ia menceritakan kejadian itu ke neneknya, sang nenek hanya berkata, "Kamu sudah membangunkan mereka." Cerita-cerita ini, meskipun terdengar seperti dongeng horor modern, memiliki pola yang sama, kejadian janggal, waktu yang sama antara pukul 1 sampai pukul 3, dan perubahan suasana di dalam rumah setelah mencuci. Hal ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam, apakah benar mencuci pakaian di waktu-waktu tersebut membuka pintu bagi sesuatu yang tak terlihat? Ataukah ini hanyalah hasil dari sugesti dan ketakutan yang ditanamkan sejak kecil? Di bab berikutnya, kita akan melihat dari sudut pandang spiritual, untuk mengetahui apakah ada penjelasan yang lebih dalam tentang hubungan antara air, waktu, dan dunia gaib. Dari sudut pandang spiritual, air bukan hanya elemen fisik, melainkan juga simbol energi dan medium penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Dalam banyak kepercayaan, air dipercaya menyimpan memori dan bisa menyerap energi di sekitarnya, baik positif maupun negatif. Ketika seseorang mencuci pakaian, mereka secara simbolis sedang membersihkan diri dari kotoran, bukan hanya yang tampak, tetapi juga secara spiritual. Itulah sebabnya dalam praktik-praktik spiritual tertentu, seperti ruqyah atau pembersihan rumah, air selalu digunakan sebagai alat utama. Maka, jika proses itu dilakukan di waktu yang salah, air bisa justru menyerap energi negatif dan menyebarkannya kembali ke lingkungan rumah. Waktu antara pukul 1 hingga pukul 3 dini hari dikenal dalam banyak kepercayaan sebagai waktu ketika dunia gaib sedang aktif. Dalam Islam, ini disebut waktu sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat sakral dan spiritual, tapi juga waktu di mana energi halus paling peka. Dalam ajaran Hindu Bali, waktu ini disebut wewengkon buta kala, atau wilayahnya para makhluk tak kasat mata. Aktivitas manusia di waktu ini, terutama yang menghasilkan bunyi dan gerakan air, dianggap bisa memancing perhatian mereka. Dan bila mereka merasa terusik, gangguan bisa mulai terjadi, baik berupa mimpi buruk, energi rumah yang berat, atau penyakit tanpa sebab jelas. Dalam praktik okultisme dan kepercayaan mistis, ada keyakinan bahwa pakaian memiliki jejak energi dari pemakainya. Pakaian basah yang dicuci pada waktu gaib dianggap seperti mengungkapkan tubuh dan energi pribadi seseorang kepada makhluk halus. Bahkan dalam tradisi suku tertentu, pakaian yang habis dicuci malam hari tidak boleh dijemur di luar karena roh gentayangan bisa menempel di serat kain dan ikut terbawa masuk ke dalam rumah ketika diangkat. Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa mencuci pakaian malam hari dianggap membawa sial, karena secara tidak sadar, kita membuka akses bagi entitas asing untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Meskipun sebagian orang menganggap ini hanya mitos atau ketakutan turun-temurun, banyak pengalaman nyata yang tampaknya selaras dengan penjelasan spiritual ini. Mereka yang mengalami gangguan setelah mencuci malam hari seringkali mengaku suasana rumah menjadi berbeda, lebih dingin, lebih suram, dan penuh rasa was-was. Bahkan setelah membersihkan rumah secara fisik, rasa tidak nyaman tetap tersisa. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa tindakan kecil seperti mencuci pakaian pada jam yang salah, bisa membuka celah yang seharusnya tetap tertutup. Dan jika sudah terbuka, tidak selalu mudah untuk menutupnya kembali. Meskipun penjelasan spiritual memberikan gambaran mendalam tentang kemungkinan gangguan dari makhluk tak kasat mata, penting juga untuk melihat sisi rasional di balik larangan mencuci pakaian di tengah malam. Secara logika, malam hari adalah waktu di mana tubuh manusia mulai beristirahat dan lingkungan sekitar menjadi lebih sunyi dan sensitif terhadap suara. Aktivitas mencuci, baik manual maupun dengan mesin,
menimbulkan bunyi air mengalir, dentuman, atau suara mesin berputar. Dalam keheningan malam, suara-suara ini terdengar lebih keras dan bisa memicu rasa waspada berlebihan, yang secara psikologis dapat menimbulkan ilusi, rasa takut, atau bahkan halusinasi. Dari segi psikologi, manusia yang begadang dan melakukan aktivitas berat di tengah malam lebih rentan mengalami sleep deprivation atau kurang tidur. Hal ini berdampak langsung pada persepsi otak, membuat seseorang menjadi lebih mudah cemas, paranoid, dan merasa diawasi. Itulah sebabnya banyak orang yang mencuci di malam hari mengaku melihat bayangan, mendengar suara, atau merasa ada yang memperhatikan. Dalam kondisi lelah dan mengantuk, otak dapat mengisi kekosongan sensorik dengan gambaran yang tidak nyata, tetapi terasa sangat meyakinkan. Selain itu, faktor teknis seperti kelistrikan juga patut dipertimbangkan. Mencuci pakaian menggunakan mesin otomatis di malam hari bisa berisiko bila terjadi lonjakan listrik mendadak, terutama di daerah dengan jaringan listrik yang tidak stabil. Aktivitas mencuci malam juga memperbesar kemungkinan korsleting jika instalasi listrik sudah tua atau basah. Hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan perasaan was-was, atau bahkan insiden nyata seperti kerusakan alat elektronik, yang akhirnya dikaitkan dengan hal mistis padahal berasal dari masalah teknis. Dari sisi kebersihan dan kesehatan, pakaian yang dicuci malam hari lalu dibiarkan menumpuk atau tidak segera dijemur berisiko menjadi lembab dan menimbulkan bau apek atau jamur. Hal ini bisa menyebabkan iritasi kulit, alergi, atau bau tak sedap di dalam rumah. Bila disertai dengan suasana gelap dan lembab, lingkungan ini bisa memberikan kesan angker atau tidak nyaman yang kemudian memicu asumsi bahwa ada gangguan spiritual. Jadi meskipun banyak kejadian aneh terdengar menyeramkan, tidak semuanya harus dilihat dari sisi gaib. Ada banyak faktor logis yang bisa menjelaskan perasaan ganjil setelah mencuci pakaian di jam-jam larut. Pantangan dan waktu terlarang. Setelah memahami baik sisi spiritual maupun logis dari larangan mencuci pakaian di malam hari, muncul pertanyaan penting, kapan waktu yang dianggap paling terlarang untuk melakukannya? Berdasarkan berbagai kepercayaan dan kesaksian nyata, waktu yang paling sering disebut sebagai waktu yang harus dihindari adalah antara pukul 1 hingga pukul 3 dini hari. Waktu ini dikenal secara luas sebagai The Devil's Hour atau jam iblis, karena dipercaya sebagai momen di mana energi negatif dan makhluk halus berada pada titik paling aktif. Aktivitas mencuci pakaian di waktu ini dianggap dapat membangunkan atau menarik perhatian makhluk yang sedang berkelana. Selain waktu tersebut, ada hari-hari tertentu yang juga dianggap pantangan, seperti malam Jumat, terutama Jumat Kliwon dalam penanggalan Jawa. Pada malam ini, energi gaib dianggap lebih kuat dari biasanya, dan aktivitas yang berkaitan dengan air, api, atau tubuh, seperti mencuci, membakar sampah, atau mencukur rambut, seringkali dihindari. Tradisi ini masih dijaga kuat di banyak daerah karena diyakini bisa mengundang kesialan atau gangguan spiritual jika dilanggar. Tak hanya kepercayaan lokal, bahkan dalam budaya lain seperti Melayu atau India, malam hari tertentu disakralkan dan dijadikan batas larangan dalam aktivitas rumah tangga. Bukan hanya waktu dan hari, pantangan juga menyangkut cara mencuci itu sendiri. Misalnya, larangan mencuci pakaian sambil bersiul, tertawa keras, atau menyebut nama-nama makhluk halus. Masyarakat percaya bahwa suara dan niat saat mencuci juga memengaruhi energi yang ditarik. Pakaian yang dicuci malam hari sebaiknya tidak dijemur di luar rumah atau di tempat terbuka karena diyakini lebih rentan ditempeli oleh entitas tak kasat mata. Bahkan ada yang meyakini bahwa jika pakaian tersebut dikenakan kembali, pengaruh buruknya bisa langsung terasa melalui tubuh pemakainya, seperti sakit kepala, mudah marah, atau mimpi buruk berulang. Pantangan-pantangan ini memang terdengar menakutkan dan kerap dianggap sebagai bagian dari mitos belaka. Namun jika dilihat dari banyaknya pola kejadian yang serupa, dan betapa konsistennya larangan ini muncul di berbagai kebudayaan, bukan tidak mungkin ada kebenaran di baliknya. Setidaknya, pantangan ini menjadi semacam batas agar manusia tidak melanggar waktu-waktu tertentu yang sejak dulu dianggap sakral atau berbahaya. Dengan menjaga waktu dalam beraktivitas, terutama aktivitas yang bersentuhan dengan tubuh dan energi seperti mencuci pakaian, kita juga menjaga keharmonisan antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Dari penelusuran panjang yang telah kita lalui, terlihat bahwa larangan mencuci pakaian pada waktu-waktu tertentu bukanlah sekadar mitos tanpa dasar. Ada unsur budaya, spiritual, psikologis, hingga teknis yang menyatu membentuk kepercayaan ini.
Baik berdasarkan kisah nyata yang menyeramkan, penjelasan energi dalam praktik spiritual, maupun pandangan logis dari sisi kesehatan dan keamanan, semua mengarah pada satu kesimpulan: malam hari, khususnya di antara pukul 1 sampai pukul 3, adalah waktu yang sebaiknya dihindari untuk melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci pakaian. Kita hidup dalam dunia yang terdiri dari dua sisi, yang terlihat dan yang tak terlihat. Meski zaman semakin modern, tidak berarti kita harus menolak sepenuhnya kebijaksanaan lokal atau kepercayaan turun-temurun. Justru, dalam banyak hal, tradisi lama menyimpan pesan perlindungan yang dibungkus dalam bentuk larangan atau pantangan. Dalam hal ini, larangan mencuci di tengah malam bisa dimaknai sebagai upaya menjaga ketenangan malam, menghindari kelelahan tubuh, sekaligus menjaga batas antara ruang manusia dan ruang energi lain. Pesan moral utama yang bisa dipetik adalah pentingnya menjaga kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Sesederhana apapun sebuah tindakan, seperti mencuci pakaian, bisa berdampak besar bila dilakukan dengan cara atau waktu yang tidak tepat. Dengan memahami waktu, menghormati ruang, dan menjaga niat dalam setiap aktivitas, kita tidak hanya menjaga keharmonisan dalam rumah, tetapi juga menjaga kestabilan energi yang mengelilingi kita. Tidak perlu takut secara berlebihan, tetapi tetaplah waspada dan bijak dalam bertindak. Akhirnya, apakah Anda percaya atau tidak pada sisi mistis dari larangan ini, tetap ada hikmah yang bisa diambil. Mungkin setelah ini, Anda akan mulai mempertimbangkan ulang kapan waktu terbaik untuk mencuci pakaian. Dan jika suatu malam, Anda tergoda untuk menyalakan mesin cuci saat jam menunjukkan pukul 2, mungkin Anda akan ingat kisah-kisah yang telah Anda dengar di sini. Karena terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah apa yang Anda lihat, melainkan apa yang bisa Anda undang tanpa sadar. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.